Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Nanti malam jam 11:30 kita akan live menghadapi Tottenham Hotspur. Tapi di minggu ceria ini, micer ini, tadi malam fans Manchester United banyak mendapatkan kekecewaan, kesedihan karena ada kabar yang menurut gue sih kabar buruk ya. Ini kemarin waktu pas babak udah mau habis lah game Leicester City melawan Arsenal, gue nonton karena pengen lihat Ruud van Nistelrooy. Kasihan juga ya dengan komposisi pemain kayak gitu sih, dia kewalahan sih buat Ruud nih. Ada kabar bahwa Kobbie Mainoo tidak diikut sertakan dalam rombongan ke Inggris, ke London untuk menghadapi Tottenham. Waduh, Kobbie Mainoo dikabarkan cedera saat latihan. Ada tambahan berita lagi di bawahnya, Toby Collier dan Manuel Ugarte dikabarkan diragukan. Jadi belum tahu tuh ikut apa enggak. Oke. Ya berarti menurut gua itu ya skema yang kemarin gua kasih tahu bisa aja berubah. Mungkin si Kobbie Mainoo diganti oleh Eriksen ya. Nah, udah terakhir ya, habis nonton City Newcastle, dia menang 4-0 jam 12-an lah kayaknya, jam 12:30. Deng, terkabarlah berita yang mencengangkan. Amad Diallo cedera ligamen ankle. Aduh, jadi kalau ligamen tuh kayak selaput gitu loh. Ya, kalau jadi di lutut kan ada ligamen, di ankle juga ada ligamen gitu loh. Cedera ligamen ankle. Aduh, kalau ini udah pasti panjang nih, dan dikabarkan bisa beristirahat selama 3 bulan. Ya, udah pasti udah sampai akhir kompetisi nggak akan main gitu loh. 3 bulan, kalau sekarang Februari aja, Maret, April, Mei, ya kan? Pertengahan Mei gitu. Kompetisi menjelang akhir itu di akhir Mei. Nggak mungkin lah dipaksain dalam 2 pertandingan gitu. Ya. Jadi udah pasti ini sih sampai akhir musim, dan mungkin di musim panas pun juga dia akan pemulihan. Ya udah. Apakah sangat terpukul? Ya terpukul, karena selama ini Amad Diallo yang menjadi pembeda ya, yang selalu menjadi tanda kutip penyelamat ya. Kemarin gol-golnya dia, hat-tricknya dia, bagaimana dia bisa mencuri bola selalu. Yang paling dikeselin kan adalah ketika kita udah melepas 2 winger, winger kita 1 cedera gitu loh. Berarti kita cuma 1 winger. Prinsipnya ya, 1 winger real ya, yaitu Garnacho doang nih. Gue sih berpikir juga banyak sih perdebatan di sosial media, di grup WA segala macem. Ini kita 9 hari loh istirahat ya. Jumat malam sana kan terakhir main kan. 9 hari langsung ada 4 pemain yang cedera gitu, pemain inti lagi. Pertanyaannya, emang latihannya ngapain ya gitu? Apakah latihannya sebegitu kerasnya gitu loh? Apakah memang Ruben Amorim ini bikin latihan menjadi lebih keras? Kalau inget dulu musim lalu ketika Erik ten Hag pengen mulai memasukkan filosofinya ya musim keduanya dia genjot latihan tuh, ujung-ujungnya kolaps semua ya, 75 hampir 70 lebih kasus cedera. Apakah ini terulang lagi gitu loh? Ya berarti kan apakah memang pemainnya ini yang kewalahan mengikuti metode training, tapi kan lo nggak mungkin dalam latihan itu lo nggak berlatih keras gitu. Dalam latihan itu justru dulu harus berlatih sangat keras untuk menempa lo di pertempuran di lapangan. Gue jadi inget film Band of Brothers tuh. Pada saat latihan di camp militer mereka keras banget, tapi akhirnya pada saat pertempuran teruji gitu loh hasilnya gitu loh. Nah, ini yang jadi banyak pertanyaan juga gitu. Latihannya sekeras apa sih gitu loh? Apa ia harus sampai mengorbankan 4 pemain gitu? Ya, ini kalau latihan dalam, ada juga sih yang betapa
naifnya ya, langsung wah kan medical teamnya lah, gimana sih orang cederanya pada saat latihan, gimana salahin medical team gitu loh. Nanti lo nilai pada saat pemulihan. Kayak Lisandro Martinez cederanya kan pada saat main gitu loh. Apa hubungannya sama tim medical gitu loh. Sekali lagi nyalahin tim medical, nggak logis dan sistematis gitu. Kembali ke berita cedera ini, ya ini sih membuat total, ya memang sih ini musim-musimnya banyak pemain cedera ya. Bahkan Tottenham Hotspur sendiri pun juga banyak cedera. Kita total udah hampir 9 ya. Ternyata Evans itu cedera punggung ya. Bayindir, Mason Mount cedera, Luke Shaw, aduh nggak usah diomongin itu orang ya. Terus tambah lagi Toby Collier, Ugarte Maino, Lisandro Martinez, dan juga Amad Diallo. Nah, di sini sih sebenarnya pelatih yang bagus tuh dilihat gitu, bagaimana dia bisa memanfaatkan skuad yang ada. Ya. Sampai akhirnya terdengar kabar juga bahwa pemain-pemain dari akademi itu dibawa untuk traveling ke London menghadapi Tottenham. Seperti Chido Obi, Seko Kone, Harry Amas, Jack Moorhouse, dan Eli Harrison. Wah, ini udah menggunakan pemain akademi nih. Seharusnya sih, ya kalau Ruben Amorim adalah pelatih bagus yang di Sporting dia bisa mengoptimalkan pemain-pemain muda dari akademinya Sporting, secara logis sih seharusnya bisa ya diterapkan di sini ya. Ya tergantung para pemain-pemainnya ini, para pemain akademinya ini bisa nggak berkontribusi, mentalnya siap nggak ya. Ini kan beda. Kalau kemarin si Chido Obi bisa cetak hat-trick lawan Chelsea di FA Cup umur 20, ya kalau lo ngeliat permainannya aja sih banyak ruang space-nya, permainan agak lambat. Ini kan lawan Tottenham Hotspur, permainan pasti keras, cepat. Nah, jadi besok nanti gimana nih? Kalau gue sih mungkin ya nggak 100% percaya kalau pemain-pemain muda itu langsung tampil sebagai starter gitu loh. Karena satu, menambah risiko juga ya. Risiko termasuk risiko cedera ya. Risiko mental. Ya, apalagi fans-fans MU terkenal dengan mulut-mulut usilnya gitu ya. Apa aja pemain sendiri aja mungkin di TOL-olin gitu ya. Itu dulu, makanya gue bilang introspeksi diri dulu aja gitu. Jadi kalau nanti malam nih bisa terjadi beberapa skenario sih sebenarnya ya. Jadi kalau dengan 3-4-3 bisa jadi 3 belakangnya nanti ya kiper tetap Onana ya. Ini skenario pertama ya menurut Jadin Titi. Mungkin 3 belakangnya Yoro, Maguire, dan De Ligt ya. Jadi Mazraoui akan menjadi wingback. Depan 4 tengahnya, wingback kirinya Mazraoui, wingback kanannya Dalot, tengahnya Bruno Fernandes dan Casemiro. Yang ada pilihan lain nih ya. Nggak mungkin gue bilang kita gambling atau Ruben Amorim gambling dengan memasang Seko Kone gitu loh. Depannya Garnacho, nah mungkin Patrick Dorgu akan dikedepanin. Nah, ini skenario pertama nih ya, dengan striker Rasmus Højlund. Skenario kedua bisa jadi 3-nya tetap sama ya, belakangnya Onana, Yoro, Maguire, De Ligt. 4-nya Patrick Dorgu di wingback kiri, Diogo Dalot di wingback kanan. Ya, atau mungkin sebaliknya bisa jadi Casemiro dan Bruno Fernandes tengah, depannya Garnacho, Eriksen dengan striker Rasmus Højlund. Nah, ini sih bisa jadi skenario kedua, cuman ya resikonya kita punya 2 pemain yang umurnya 32 atau 33 tahun nih. Eriksen baru 33 tahun kemarin pas 14 Februari ya, sama ulang tahun juga. Ini agak riskan nih, kecuali kita mau bermain lebih ke possession football ya. Tapi kalau kena serangan balik, apalagi Tottenham Hotspur juga terkenal sebagai pemain-pemain yang senang dalam permainan yang cepat, nah, ini berbahaya. Atau mungkin di formasi ketiga dengan Onana, Yoro, Maguire, De Ligt ya. 4 di tengahnya
wingback kirinya Dorgu, wingback kanannya Dalot. Nah, bisa jadi dua tengahnya ini mungkin ya bagi gue Bruno Fernandes sama Mazraoui. Lo kok Mazraoui? Mazraoui kan lu inget gak waktu kita lawan Fenerbahce ya, yang si pada Mitsubishi tuh, kenapa Amad Diallo nggak jadi pemain tengah? Mazraoui kan jadi pemain tengah tuh, ya kan, sampai si siapa namanya Erik ten Hag bilang, ya gue tahu kenal dari dia, kenal lama Mazraoui ini, dia tuh emang pemain tengah dari dulu gitu, sempat jadi pemain tengah dengan berduet dengan Fernandes, sehingga ada yang bertenaga, jadi breakernya yang punya bertenaga dikit gitu, takut gitu kalau Casemiro gitu. Dengan depannya Garnacho, mungkin Eriksen dan Højlund ya, bisa juga kalau De Ligt misalnya diganti oleh Eden Heaven gitu misalnya ya, supaya stok back tengahnya juga nggak habis gitu. Jadi kita tunggu aja bagaimana racikannya Ruben Amorim nanti malam ya. Semoga sih ada yang bilang begini, ya selesai deh musim ini. Aduh, tunggu dulu ya. Kalau ada pepatah mengatakan don't say it's over until it's really over ya. Jangan bilang selesai kalau emang bener-bener udah selesai, ada geng, ada tank, nah selesai, nah itu baru ya. Karena musim masih panjang ya, bagaimana kreativitas Amorim lah, dan bagaimana pemain-pemain inilah bisa memberikan membalas kepercayaannya pelatih gitu. Satu lagi sih yang paling penting, bagaimana leadership ya. Gue masih inget kok si Jamal Alex Ferguson bisa pakai cadangan semua gitu, tapi pimpinannya ada gitu loh. Kita nggak ada David Beckham, tapi ada pemimpinnya Roy Keane. Nah, tergantung nih, leadernya bisa nggak nih dengan pemain-pemain muda, pemain-pemain seadanya untuk bisa menaikkan moral tim. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.